Panji udah riset dan dia udah tahu nih. Oh oke, yang pro akan begini, yang kontra akan begini. Nah yang kontra itu dia akan ukur nih. Gue akan kalau ada part tertentu nih gue masukin di situ, dia bakal viral dan pasti akan ngangkat. Ya, halo rekan-rekan semuanya, balik lagi ke channel Yohanes Endo. Beberapa pekan terakhir kita nggak hadir ya kemarin ya, karena emang ada beberapa yang perlu kita bahas yang lain. Kebetulan kita hari ini ada pembahasan khusus yang bener-bener lagi rame dibahas di sosial media, bahas dimanapun, ini menyangkut kalangan pemerintah, menyangkut masyarakat, dan menyangkut sosial dan segala macamnya. Mensrea, acaranya Panji Pragiwaksono yang sempat tayang di Jakarta pada 30 Agustus kalau nggak salah, dan kemarin di 27 Desember sudah tayang di Netflix. Sorry ya Bang Panji ya, kita ambil suara soal acara ini juga. Kebetulan masih bersama saya, Pak Endo. Pak Endo, ya, hari ini kita ada topik yang menarik nih, cukup rame banget kemarin di media sosial gitu ya. Pak Endo, acaranya Panji Pragiwaksono, komika yang bukan sempet lagi ya, ini memang viral banget ini di media sosial. Kemarin dia bikin acara Mensrea gitu ya judulnya. Mensrea itu kemarin ada acara di Jakarta, di kalau nggak salah di Senayan, di gedung apa gitu, di 30 Agustus. Nah, karena kemarin sudah ditampilin di publik, di Netflix, di tanggal 27 Desember, akhirnya itu memicu pro dan kontra di situ. Kenapa sih sebenarnya permasalahan pro dan kontra di acaranya Panji ini? Coba nanti kita bahas secara keseluruhan. Jadi kita pasti sering banget ya muncul di entah itu YouTube, Instagram, atau mungkin di TikTok yang banyak potongan-potongan tertentu dari acaranya Panji tersebut, banyak mengkritisi pemerintah dan banyak banget lah gitu ya. Nah, gimana Pak Endo, pandangan Pak Endo memahami hal ini gitu? Ataukah emang mungkin sudah nonton acaranya? Kalau saya sih sudah nonton ya kemarin di Netflix. Kebetulan saya nggak bisa hadir langsung di acaranya Panji. Tapi kalau dari saya pribadi sih saya seneng gitu loh dengan acara-acara yang seperti ini. Apalagi menghibur gitu ya. Kalau saya lihatnya kan dari sisi entertainnya kan ya udah hiburan buat saya gitu loh. Kalau Pak Endo gimana memandang hal ini? Menurut keyakinan saya itu yang dipegang duluan ya. Iya, menurut keyakinan saya gitu. Ya, jadi memang balik lagi memang acara kita ini kan setiap komentar-komentar di setiap video kita ini kan opini pribadi gitu ya. Makanya kita perlu disclaimer itu. Ya, bahasa lainnya sekarang menurut keyakinan saya. Iya. Panji Pragiwaksono. Ini orang sih cerdas banget sih, kalau saya bilang gitu ya. Saya setuju. Ini orang cerdas banget. Saya setuju. Ya, Panji Pragiwaksono ini orang cerdas banget karena bukan hanya bicara hanya video yang kemarin lagi viral, kan memang dari track recordnya dia saya juga ya? Banyak mengikuti tayangan-tayangan dia ya, komedi-komedinya dia gitu ya, memang stilannya memang begitu ya memang begitu modelnya gitu, makanya saya bilang itu cerdas. Dan videonya kemarin di Netflix itu ya kan itu 2 jam lebih loh in total ya, dari awal sampai akhir, karena di awal itu kan ada opening dulu ya gitu, baru kan nanti masuk sesinya ke Panji dan dimulai dengan lagu yang kalau kalian nggak tahu lihat dulu lah gitu ya posisinya. Nanti. Gitu. Nah, jadi problemnya kenapa jadi viral gitu kan? Pokoknya kalau menurut saya gitu, yang viral ini kan hanya potongan-potongan kecil loh dari video itu sebetulnya. Betul. Jadi ya kalau kita sekarang kan terkenalnya clipper begitu ya, clipper di YouTube yang entah itu dipotong di TikTok, entah itu di share di Instagram, entah itu di share di YouTube juga, Reels dan Short gitu tadi. Itu yang jadi rame gitu. Betul. Kenapa jadi konteksnya belum melihat secara full, tapi secara ada potongan-potongan itu tadi akhirnya memicu untuk publik berkomentar. Betul, gitu tadi. Betul. Jadi memang ya inilah ya, kadang-kadang memang kita juga harus belajar melihat gitu ya, belajar melihat bahwa sebuah tayangan di publik, ini kita bicara tayangan bukan yang di Agustus. Kalau Agustus itu kan memang harusnya kan ya kita beli tiket dan kita harus datang ke sana. Beda ya. Makanya dari Agustus kan nggak kenapa-napa. Nggak ada masalah karena emang penikmatnya ada di situ semua kan, ya. Gitu ya. Artinya memang orang suka dengan itu dan komedi itu ya. Yang banyak banget tuh gitu katanya. Nah, 10.000 kalau 10.000 ya. Nah kemudian di Desember begitu Netflix masuk gitu kan, dan itu menjadi booming nggak karu-karuan tuh. Gila. Dan yang booming itu juga menurut saya gitu ya,
menurut keyakinan saya gitu. Jadi lu ketawa mulu menurut keyakinan saya gitu. Itu banyak di antara teman-teman yang komen Oke. pasti belum nonton full. Saya rasa juga seperti itu sih. Pasti belum nonton full. Tapi kalau kita lihat fenomenanya ya Pak, fenomena acara ini sendiri gitu ya. Ini jadi kontroversi gitu. Kontroversi jadi ruang publik untuk menyuarakan pendapatnya masing-masing Betul, gitu ya. betul. Dari ya oke lah, mungkin maksud dari acara ini adalah tujuannya sebagai komedi atau tujuannya sebagai hiburan gitu ya. Tapi ya kita kenal lah ya Panji Pragiwaksono, gimana caranya dia menyampaikan materi dan segala macamnya dari dulu emang seperti itu gitu ya. Sekarang kita lihat dari sisi sumber daya manusia yang melihat atau dari sisi penontonnya deh, dari Publik sisi ya, penontonnya, publik. publiknya sendiri kan dia jadi mempunyai asumsi yang masing-masing gitu, Ya, yang beragam banget gitu. Jadinya kan komentar-komentar netizen itu mengarahkan untuk publik atau mengarahkan untuk penonton-penonton yang lain ke arah sini, ke arah sana. Jadi ruwet gitu loh jadinya sekarang tuh. Menurut Pak Endo kalau begini, pandangan Pak Endo lah ya, pandangan Pak Endo menilai publik seperti apa untuk acara ini gitu. Ya, balik lagi menurut keyakinan saya. Jadi kan kalau kita bicara Panji Pragiwaksono gitu, esensinya kan ini kan pekerja seni. Betul. Setuju ya, pekerja seni setuju. memang sebagai komedian atau komika ya kalau kita bilangnya sekarang ya. Jadi memang ketika sebuah karya seni itu dilempar ke publik gitu ya, itu pasti akan menghasilkan ribuan atau mungkin jutaan interpretasi yang berbeda. Iya. Pasti. Persepsi, Gitu, itu yang terjadi saat ini gitu. Ada pro dan kontra gitu ya. Kalau boleh saya berikan analogi itu seperti ini kira-kira. Kalau ada kita pergi ke danau ya, atau kemana kan itu tenang tuh posisinya. Nah kalau kita lempar batu ke sana, pada saat batu ini dilempar ke kolam yang tenang tadi, begitu dia batu itu masuk ke air kan ada cipratan tuh. Oh, riak. Iya kan? Nah begitu cipratan, itu efek langsungnya. Nah efek tidak langsung ini kan riak. Riak itu kan membentuk terus akan semakin kemana-mana. Dalamnya juga gitu kan. Ya. Dan itu bisa menginterpretasikan. Artinya orang yang akan menerima riak itu akan menginterpretasikan gini. Mungkin itu batu, mungkin itu binatang, mungkin atau ada apapun. ranting yang jatuh. Jadi bisa apapun. Gitu. Jadi menurut saya buat yang pro dan kontra salah atau tidak? Enggak ada masalah untuk publik ya sebenarnya. Ada, menurut saya gitu. Tapi kalau bicara pro dan kontra sendiri ya Pak, ya tren di media sosial itu banyak yang mendukung. Oke lah, kita nggak permasalahkan pro dan kontra itu karena mereka punya persepsi masing-masing. Ketika kayak tadi air yang dijatuhin batu, nggak tahu. Yang penting ada riak, ada riak, ada pemicunya, ibaratnya apa pemicunya gitu ya. Nah ini kan sebagai, kalau kita bilang ya, ini adalah sebagai kebebasan berekspresi. Kita berada di Indonesia yang demokrasi, negara demokrasi begitu ya. Kita bebas menyuarakan apapun di sini sebatas itu masih dalam wajar dan tahap yang aman gitu ya. Di luar dari perhitungan hukum dan segala macamnya gitu loh. Kalau kita bicara pro Pak, dalam hal ini kalau acaranya Panji gitu, kalau yang kita tahu ya, kalau yang udah nonton ya teman-teman pasti udah pada tahu banget. Isinya itu adalah kita bicara fakta ya semua di situ. Saya setuju banget dengan apa yang dikatakan Panji. Kenapa? Karena emang realitanya yang terjadi di lapangan adalah seperti itu gitu loh. Dia mencoba mengkritisi pemerintah dengan punchline-punchline-nya dia, dengan cara-caranya dia untuk menyampaikan pendapat sehingga publik bisa berpikir. Caranya dia untuk membangun publik sehingga publik bisa menyadarkan dirinya sendiri sebagai penonton gitu ya, biar terbuka wawasannya dan menerima fakta yang terjadi di lapangan. Nah, adakah gitu Pak, kalau boleh saya tanya ya, adakah pengaruh gitu ya, adakah pengaruh dengan yang pro dengan, kalau saya bilang saya pro dengan Panji gitu ya, adakah pengaruh dengan apa yang terjadi, apa yang disampaikan, apa yang terjadi di publik saat ini dengan pemerintahan yang notabene dikritisi oleh Panji itu tadi? Ya memang balik lagi, kita kalau lihat sesuatu itu kan kita nggak boleh nggak boleh klip atau sepenggal-sepenggal. Jadi kita mesti melihat keseluruhan dari awal hingga akhir apa yang disampaikan oleh Panji. Esensinya apa nih sebetulnya yang mau disampaikan oleh dia. Memang saya pada bagian-bagian tertentu secara pribadi juga nggak sependapat gitu dengan cara Panji menyampaikan materi.
Bukan tidak setuju dengan materinya, dengan cara menyampaikan materi pada bagian-bagian tertentu, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan materi yang disajikan dari awal sampai akhir, ya, itu memuat sisi edukasi yang sangat baik loh menurut saya. Saya setuju untuk itu. Menurut saya, gitu ya. Jadi memang Panji itu ada kadang-kadang dia memberikan sentilan-sentilan tipis, gitu ya. Yang memang hanya orang-orang tertentu, saya yakin nggak semua orang gitu. Kalau cuma ditelan mentah-mentah pasti akan berpikir nih Panji gimana gitu ya. Tapi kalau kita lihat esensi yang ingin disampaikan dia, ya, itu sebenarnya mengajak kita semua untuk bisa berpikir lebih cerdas, dan untuk bisa lebih kritis terhadap pilihan kita sendiri. Betul. Tapi dengan adanya hal itu gitu, ada beberapa kita bilang. Ya kita nggak sebut instansi atau sebut pemerintahan atau siapapun ya, atau merujuk ke pribadi tertentu gitu ya. Tapi ada yang merasa kurang nyaman dengan statement-statement yang disampaikan oleh Panji itu tadi sih, Pak. Nah, gimana caranya biar kita sebagai publik gitu ya, kita sebagai publik, kita sebagai penikmat hiburan biar menikmati hal ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang keberatan dengan adanya hal ini, atau mungkin tadi Pak Edo bilang penyampaiannya yang kurang pas gitu ya. Kalau membicarakan itu dikemas dengan komedi kan saya rasa sah-sah aja gitu loh, nggak ada masalah untuk hal itu. Yang penting apa yang disampaikan itu fakta, dan apa yang disampaikan itu bukan sebuah ngarang ya, bukan sebuah rekayasa belaka gitu. Saya rasa sah-sah aja gitu loh, nggak ada masalah untuk itu gitu loh. Kalau dari sisi yang kurang nyaman dari hal ini, atau yang mungkin dari sisi yang pemerintah yang merasa terganggu dengan statement-statement yang disampaikan Panji, gimana Pak menurut Bapak? Jadi saya melihat dari beberapa tayangan gitu ya, dari beberapa tayangan tentunya kita lihat perhatian media sosial gitu ya. Dari ada pihak pro dan kontra ya. Bahkan dari beberapa yang saya dengar gitu ya, informasi yang saya baca, saya dapatkan, bahkan dari sisi ini kita bicara langsung straight to the point, kita nyebut nama gitu, karena kan ada yang dimasalahkan adalah wakil presiden kita, gitu ya, Gibran gitu. Nah, ada yang mempermasalahkan tuh kalimat yang Gibran ngantuk, ya, kenapa yang lain nggak? Sebelum Gibran itu disebut itu kan dia ada sebut gitu ya, Ganjar ganteng, ya kan? Prabowo gimana gitu kan? Wibawa apa? Marah apa? Enggak, dia ternyata tegas. Itu Anies manis gitu ya. Begitu nyampe terakhir itu Gibran ngantuk. Nah, tapi kalau teman-teman lihat sekali lagi bagian itu ya, pada waktu dibilang Gibran ngantuk, itu setelah itu tuh ada kalimat lagi lah, Panji. Ini intonasi Gibran ngantuk. Langsung bilang Gibran ngantuk. Pertanyaan ya jadinya. Pertanyaan langsung tanya tuh. Bukan statement ya. Coba kalau teman-teman lihat videonya lagi ya, pada bagian itu ya, Gibran ngantuk menjadi Gibran ngantuk. Gibran ngantuk. Dan itu bahkan kamera tuh zoom in loh. Iya. Berarti ya emang keamanannya sendiri, atau mungkin gimana ya kita bicaranya. Emang benar-benar Panji cerdas ya kalau kita bilangnya. Justru ya, saya pikir Panji mengerti betul. Ini akan jadi problem menurut saya. Sehingga dia coba meluaskan audiensnya dia dengan kalimat Gibran ngantuk, itu menjadi tanda tanya. Gibran ngantuk. Gitu. Jadi dilempar lagi ke publik ya, bukan statementnya dia ya. Betul. Akhirnya. Beda dengan 3 statement sebetulnya. Oh, Ganjar ganteng. Iya, itu statement. Iya kan? Prabowo tegas. Iya. Anies manis. Nah, begitu masuk ke Gibran ngantuk. Gibran ngantuk. Tapi itu balik lagi ya, menurut keyakinan saya. Iya, makanya balik lagi menurut keyakinan saya. Saya menduganya seperti itu. Ya, cerdas gitu ya artinya. Tapi kalau tadi pertanyaan gimana kita sebagai audiens yang resah dengan ini ya, kita mesti lihat juga bahwa satu, sampai sekarang, sampai kita tayang ini ya, sampai tadi juga saya cek juga, belum ada tuh saya belum menemukan berita atau statement yang Gibran secara personal mempermasalahkan. Secara personal ya. Karena emang penyampaiannya juga bisa diterima secara publik ya. Maksudnya nggak merujuk ke satu sisi yang benar-benar bilang bahwa si A begini loh gitu. Tapi nggak begitu. Statementnya nggak dibuat Panji secara menyudutkan. Nggak menyudutkan, betul. Dan dari beberapa video juga saya lihat waktu Gibran diwawancara tuh ada yang tanya tuh gitu.
ya Mas Gibran itu kasusnya Panji, terus itu ada yang melaporkan gitu. Gibran ada statement dong, ngapain sih kayak gitu aja pakai dilapor-laporin. Dia statement gitu Iya. sebagai pribadi. Iya. Nah sekarang masalahnya yang kontra yang ribut itu tadi, Iya. itu kan masyarakat ya, masyarakat yang tidak setuju dengan acara ini. acaranya Panji. Saya nggak tahu yang Iya. tidak setuju itu, balik lagi apakah dia sudah nonton secara full, Atau emang cuma potongan-potongan. hanya itu potongan-potongan, Iya. gitu. Makanya kalau kita beralih ke kontra ya Pak, kontra dengan acara gini gitu ya. Kalau sini saya menyimpulkannya begini. Ketika bahasa panggung yang dipakai oleh Panji itu bertabrakan dengan budaya yang kita punya gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kita Indonesia gitu ya, budaya ketimuran yang kita pegang sangat-sangat benar-benar kuat banget gitu ya. Jadi kalau misalkan ibaratnya Panji menyebut sesuatu atau menyebut budaya tertentu atau mungkin agama tertentu, istilah-istilah terus nggak selaras dengan norma budaya kita, itu mereka yang menjadikan kontra untuk acara ini. Itu banyak yang nggak setuju. Misalkan kemarin yang disebut apa ya, NU Muhammadiyah dan segala macamnya, itu mungkin kan itu kemarin sempat ada laporan juga Pak akhirnya. Tapi bukan katakan ya dari instansi tersebut ini secara cuma nggak tahu deh. Cuma nggak tahu ya maksudnya aktualnya seperti apa ya. Tapi kemarin tuh sempat ramai juga. Iya. Ada yang bilang nggak terima sama hal ini itu, sama statementnya Panji yang begini-begini, sama yang bilang ya pokoknya nggak selaras deh dengan norma-norma yang kita pegang itu, dibilang kasar lah, terus bernuansa seksual dan segala macamnya, terus merujuk ke satu pihak yang bicarain soal ngritisi soal fisik dan segala macamnya gitu. Nah itu menurut Pak Endo sah nggak sih gitu loh publik menilai seperti itu gitu? Sah kalau menurut saya gitu. Jadi ini saya berbicara lagi menurut keyakinan saya, andai kata saya di sisi yang kontra, gitu ya. Nanti kan kita akan bahas lagi. Saya akan di pro ya gitu. Misalkan kita bicara kontra dulu ya. Di Indonesia ini kan norma budaya, adat, agama, moral itu kan masih menjadi ruang yang sakral. Ya, saya setuju. Sampai saat ini gitu ya. Jadi sebuah metafora yang kasar ya atau terlalu terbuka, terlalu vulgar itu seringkali dianggap sebagai hal yang kurang tepat disampaikan. Gitu sampai hari ini. Gitu posisinya. Nah, kalau misalkan saya kemarin sih ada riset kecil-kecilan sih gitu ya terkait ini, karena pada saat waktu kapan ya begitu ini viral kan, kamu ada kontak kok Pak, kita akan angkat nih topik ini gitu ya di podcast kita. Jadi saya sedikit pelajaran dari riset kecil gitu ya. Itu saya bagi dua nih komponen orang pro dan kontra. Kita belah dulu ya. Kita belah dua ini. Nah, pro kita singkirkan dulu nih. Saya bicara ke bagian kontra. Nah, yang kontra ini ya mostly ya gitu, kebanyakan gitu. Itu orang-orang dari golongan-golongan tertentu, ya kan? Golongan ini saya bukan bicara agama, ras atau enggak, gitu. Artinya dari generasi-generasi tertentu yang maksudnya hampir sama generasinya. Oh, dari generasi. Kalau bicara generasi kan rentan usia ya. Rentan usia. Oke ya. Gitu. Salah satunya ya gitu. Kedua, generasi-generasi atau golongan-golongan orang-orang yang masih mengedepankan itu adab yang sangat baik. Ya, karena dia berkeyakinan ya. Karena yang dilakukan si Panji ini salah, karena bertabrakan atau dianggap tidak pas lah untuk tradisi ketimuran. Gitu. Mungkin golongan-golongan ini hidup atau dibesarkan dalam kondisi, kita tahu lah ya, ada pada masanya di Indonesia ini masyarakat itu hidup di dalam norma ketimuran yang begitu kuat. Ada masanya gitu. Cuman apakah ini kedepannya nanti akan bergeser gitu ya, itu nanti saya akan bahas di topik scene berikutnya gitu ya, di topik berikutnya. Nah, bagian yang kontra ini kalau ada yang bilang salah atau enggak gitu tadi tanya, menurut saya nggak salah. Tapi yang banyak di highlight gitu ya Pak ya, banyak di highlight itu Panji itu menggunakan istilah-istilah yang merendahkan simbol atau praktek keagamaan gitu. Jadinya yang akhirnya memicu itu tadi ya. Padahal kan kalau kita lihat secara keseluruhan gitu ya, saya rasa sah-sah aja. Kalau nggak ada masalah untuk itu gitu loh. Mungkin karena itu tadi ya, generasi yang rentan usia itu tadi, yang dibilang karena pegang banget moral budaya ketimuran yang sangat luar biasa
kenceng banget dia pegangnya, jadi nggak bisa menerima itu gitu loh. Nah di sini konteks budaya dan sensitivitas sosialnya itu kan di Indonesia sangat kental gitu ya Pak ya. Kalau memang acaranya kan ada di Indonesia gitu, publik bisa boleh bebas menilai apapun karena memang itu haknya mereka gitu, hak sebagai penonton, hak juga mereka memberikan pendapat, itu kan nggak masalah gitu ya. Cuma ini menjadi rame gitu loh, akhirnya kan jadi rame banget gitu, jadinya perdebatan. Kalau nggak salah kemarin juga sempat ada yang ngelaporin ke polisi juga gitu. Iya kan, kalau nggak salah ada yang gitu juga gitu. Cuma ya gimana tanggapannya? Ya kita sebagai masyarakat lah ya harus bisa menilai ini dengan sangat bijaksana gitu loh. Setuju. Harus sangat bijaksana dan harus bisa mencermati apapun yang terjadi. Ya kita ya udahlah bicaranya yang nggak usah yang terlalu gimana gitu loh. Atau memang mungkin Pak Endo ada pandangan sendiri tuh soal itu. Ya, makanya tadi di awal saya bilang saya nggak 100% penuh ya. Ya 100% pasti belum, artinya nggak secara total setuju ya dengan cara Panji menyampaikan materinya. Ya, konteksnya di situ dulu. Dia bikin acara itu di Indonesia. Ya. Dengan culture masyarakatnya seperti itu gitu, sehingga ada kalimat-kalimat yang digunakan di bagian sesi-sesi tertentu ya, kalimat-kalimat pendek itu memang cenderung merendahkan ya. Ada kalimat-kalimat mungkin yang di kuping tuh kayak nggak nyaman didengar. Sebenarnya bukan anti komedi ya, tapi cara konteks penyampaiannya. Bahkan di saya pribadi nih, saya udah lihat kan videonya full, saya total gitu, makanya saya bisa komen. Ada kalimat-kalimat tertentu saya nggak nyaman ngedengarnya. Oh iya. Nggak nyaman ketika menyinggung simbol-simbol negara, even itu Prabowo, Anies, gitu ya, yang disebut-sebut ya Ganjar gitu. Dan itu dibawa ke dalam unsur komedi. Ya, saya nggak nyaman. Walaupun saya setuju, beda ya konteksnya. Oh iya. Tapi cara penyampaiannya. Nah, di kuping saya agak nggak nyaman gitu. Karena apa? Karena saya dibesarkan. Sebagian hidup saya gitu. Itu dalam hidup betul-betul ada dalam masa zaman yang betul menjunjung tinggi adab Indonesia Ketimuran gitu. Jadi begitu bergeser ke sini, saya mendengar kayak gitu, di kuping saya nggak nyaman. Tapi saya menyadari nih gitu ya, sebagai bagian yang kontra dari bagian itu ya, gitu. Saya harus menerima bahwa pergeseran budaya ini sudah terjadi loh. Oh iya. Nah, makanya itu kalau kita lihat ya, kenapa reaksinya begitu keras banget di masyarakat gitu loh. Banyak yang bertanya kenapa reaksinya sampai dengan laporan ke polisi lah, sampai kemarin ada demo-demo segala macam ya. Yang mendasari itu apa gitu loh? Karena emang mungkin ya tadi yang Pak Endo bilang kan ada rasa nggak nyaman dari sisi Pak Endo sendiri gitu ya. Kalau dari sisi publik kan apa mungkin itu sudah mewakili yang seperti itu gitu? Karena banyak yang, kalau saya pribadi ya udah sah-sah aja karena saya melihatnya dari sisi yang memang gaya komunikasinya begini loh sekarang gitu loh. Kalau misal kita dengan standar yang zaman dahulu yang kita terapkan moral sangat dijunjung tinggi sih ya mungkin sangat bertentangan dengan itu. Tapi saya rasa sih fine-fine aja gitu. Iya betul, memang ya balik lagi sih ya gitu ya. Kalau kita bicara untuk menilai sesuatu gitu ya, tanpa kita melihat konteks sesungguhnya, balik lagi itu menurut saya sih nggak pas juga gitu, nggak tepat juga gitu. Karena kan balik lagi kita sebetulnya harus ngelihat Panji ini orang kayak apa sih sebenarnya. Ya kan potongan video dari yang secara total ya dari awal sampai akhir kan itu 2 jam ya. Bagian Panji mungkin 1 jam lebih berapa gitu. Nah dari 1 jam itu dipotong lagi klip yang hanya beberapa detik dilihat orang, dan itu yang dikomen. Bisa nggak video yang beberapa klip tadi mewakili Panji ini sebenarnya orang kayak apa sih? Oh nggak bisa. Kan nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Kita menilai satu sisi cuma dari potongan-potongannya saja ya. Harus dilihat secara keseluruhan ya. Betul. Memang yang saya kritisi tadi yang bagian yang kontra itu adalah ada kalimat tertentu yang kok sangat disayangkan gitu loh. Kenapa mesti harus ada yang membawa simbol-simbol negara atau kalau saya nggak salah ada simbol agama juga ya yang gitu. Yang soal misalkan sholat kayak apa gitu ya. Oke, di situ saya sih nggak melihat gitu ya, apa kayak gimana gitu, karena konteks yang kebetulan konteks yang dibahas si Panji itu kan dalam konteks dalam ranah muslim ya gitu ya. Tentunya saya sebagai non muslim nggak bisa lihat itu sebuah penghinaan atau tidak gitu ya. Cuman kok saya lihat beritanya itu menjadi katanya penistaan agama masuk ya ke sana gitu. Nah cuman kalau ranah yang tadi yang umum yang lambang simbol negara gitu ya, wakil presiden gitu ya disebut namanya ya, di bagian part itu aja saya
agak nggak nyaman. Oh, jadi ada part-part tertentu yang bikin nggak nyaman di telinga karena mungkin ya penikmatnya beda gitu ya. Karena kan kita udah share ke apa namanya Netflix gitu ya. Udah di-share di Netflix semuanya bisa nonton gitu dari Betul. semua kalangan usia semuanya bisa nonton. Kalau emang datang ke acara kan emang yang bener-bener tahu Panji. Ya. Kalau saya bilang sih seperti itu ya. Yang Ya. datang ke acara yang kemarin show itu yang bener-bener tahu Panji, dia spend uang buat beli tiket, yang menikmati acara Panji karena emang dia udah paham Panji. Gitu. Betul. Kalau kita di Netflix kan semuanya belum kenal Panji, akhirnya dia mendapat di kupingnya dia dengar sesuatu yang loh, kok Panji begini, kok Panji begitu, akhirnya begitu loh Pak. Gitu, iya betul. Memang dalam konteks itu Panji juga mungkin harusnya ngelihat juga, gitu. Apakah materi itu cocok apa enggak untuk dilempar ke publik? Karena pastilah orang sekelas Panji itu begitu dia membuat acara itu pasti selalu meledak. Iya. Gitu. Betul, apalagi ini kan jauh lebih meledak ketika ada isu yang di Netflix itu tadi kan, begitu dilihat rame. Tapi gitu gitu ya. Saya mau tapin dulu nih. Kenapa tadi di awal saya bilang Panji Pragiwaksono tuh cerdas? Gitu kan? Pertanyaan adalah sebetulnya Panji tahu apa tidak soal ini? Soal bahwa kalau dia ngeluarin materi itu akan jadi viral nih. Ya. Menurut keyakinan saya nih ya. Menurut keyakinan saya juga saya rasa Panji tahu dong. Menurut keyakinan saya dia tahu. Oh iya. Kenapa dia cerdas? Dia gunakan itu. Iya. Untuk mengangkat popularitasnya dia. Oh, Panji kan udah populer. Ya jelas. Gini, kalau kita membuat acara, kita pengen acara itu berhasil, sukses dan booming. Betul. Gitu. Dan ketika teori atau trik itu dimainkan oleh Panji, artinya saya yakin banget dah. Panji pasti udah riset. Karena kan dia pasti riset sebelum dia bikin materi. Betul. Dia pasti udah riset. Saya yakin. Pasti udah riset dan pasti udah tahu kondisi marketnya di Indonesia penontonnya seperti ini dong. Betul. Mungkin yang dikejar malah di sisi itunya gitu. Bisa jadi. Nah, makanya kalau kita balik lagi ke pertanyaan nih, Pak. Sebenarnya keberatan atau kontra-kontranya mereka dari publik itu perlu dipahami atau perlu dievaluasi gitu dengan acara yang udah ditampilkan Panji ini. Apakah perlu emang dievaluasi aja gitu? Apakah perlu emang ya udah emang publiknya seperti itu, ya udah acaranya seperti itu, apa perlu dimaklumi aja? Dari sisi audiens apa dari sisi Panji? Dua-duanya. Dua-duanya gitu ya. Kalau dari sisi Panji ya. Oke. Misalkan skenarionya gitu. Nah, dia disebut misalkan nih kemarin juga. Misalkan dari skenarionya. Skenario yang pertama ya. Panji udah riset dan dia udah tahu nih. Oh, oke. Yang pro akan begini, yang kontra akan begini. Nah, yang kontra itu dia akan ukur nih. Gue akan kalau ada part tertentu nih gue masukin di situ, dia bakal viral dan pasti akan ngangkat. Iya kan? Pasti karena kalau acara di Agustus itu kan internal. Ya, itu khusus yang benar-benar tahu Panji dan datang untuk menikmati komedinya Panji. Komedi yang udah pasti pro dengan Panji lah gitu. Oh, udah kenal banget lah, suka dengan gayanya Panji. Nah, begitu dia masuk di area publik luas gitu ya, Netflix gitu ya, dan mungkin ada beberapa dikutip di YouTube juga jadi lebih ini lagi ya, lebih luas lagi. Saya yakin Panji pasti udah ngitung itu. Nah, kalau skenario itu yang terjadi, saya yakin ya ini bisa dipakai terus nih. Bisa kejual tuh sama ya. Gitu. Cuman memang kita mesti lihat dulu gitu apakah ini nanti akan menjadi bersentuhan hukum atau tidak. Gitu. Kalau misalkan ini bersentuhan sama hukum ya mungkin nggak usah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua gitu dari sisi Panji masih ketika nanti netizen udah meledak-meledak gak karu-karuan gitu ya di luar apa yang dibayangkan, siap atau tidak dianya. Dari sisi Panjinya ya. Dari sisi Panjinya. Karena kan dari berita yang terakhir saya lihat gitu ya, ternyata netizen nyerang juga ke keluarganya dia loh. Oh iya benar, ada yang ke anaknya Panji secara fisik ABCD diserang abis gitu. Dan kalau nggak salah ini nggak tahu valid apa enggak, dan Panji akan menghentikan acara itu gara-gara itu gitu. Ada sempat statement seperti itu ya Panji? Bukan statement, tapi saya ada sempat baca gitu ya, baca berita, tapi nanti kita lihat aja betul akan dia berhenti apa enggak gitu. Ya udah, kita balikin ke Panji aja. Kita balikin ke Panji. Nah, dari sisi audiens gitu, dari sisi kita gitu, ya memang kita mesti balik lagi lihat gitu ya. Kalau misalkan kita lihat itu sebagai sebuah pergeseran budaya gitu, seperti saya lah tadi kan saya bilang kan ada konteks tertentu saya nggak terima, nggak bisa gitu. Tapi saya di sisi yang kontra saya coba melihat bahwa ya kalau memang dunia ini sudah bergerak, gimana? Kan udah kejadian, ibaratnya udah kejadian. Udah kejadian dan memang hal-hal yang dulu mungkin dianggap tabu dan sekarang udah kayak dianggap biasa. Iya, karena emang
apa ya kita bilangnya ya, zamannya udah berubah gitu loh. Zaman sudah Nah. berubah dan kan memang kita tahu lah kalau kita agak sedikit teoritis ke belakang itu kan ya revolusi industri itu kan mengubah kebiasaan orang. Iya, betul. Revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat ini ya berbeda, habitsnya berbeda, Betul. bahkan itu bisa menggeser culture atau kebudayaan Betul. berbeda. Nah soal ini kemarin sih ada pada saat saya riset ada sedikit menemukan ini sebuah artikel gitu ya, Apa tuh, Pak? saya baca di luar negeri gitu ya, seperti yang kita tahu itu kan banyak anak kecil saat ini kan memanggil nama orang tuanya kan panggil nama aja. Oh iya, karena itu menjadi hal yang biasa Iya untuk kan? di luar sana Aja ya. kan friends ya. Itu yang saya tahu kan seperti itu ya. Ternyata sebelum tahun 1980 Oke. ya di sana itu adab itu nggak boleh. Jadi kalau ada anak kecil manggil orang tua yang manggil nama itu sama orang tuanya bakal dijewer. Oh, itu pergeseran zaman ya adab ya. 1980 berarti udah lama banget. Betul, sebelum 1980 itu ada artikel yang menuliskan seperti itu. Iya. Di sana adab ya. Nah, kemudian setelahnya mulai bergerak sampai hari ini kita lihat anak kecil pun ya usia balita atau manggil orang tuanya nama aja ya. Kan kita lihat kan manggil orang tuanya nama. Iya. Karena Gitu. ya emang pergeseran itu tadi sih. Nah, terus apakah itu menjadi masalah di sana kan? Enggak. Ya, Gitu loh. makanya itu tadi sekarang kan kalau kita bicara peribahasa ya di mana langit dijunjung, di mana tanah diinjak gitu tadi ya. Kalau kita bicara Indonesia kan emang budayanya seperti ini. Betul. Gitu loh. Jadi ya apa emang perlu kita sesuaikan aja, ya udah disesuaikan aja lah sama yang di Indonesia seperti apa. Nggak usah bicara budaya-budaya lain kita masukin ke sini gitu loh. Ya, mungkin Nah, lah kita lepasin itu deh. Maksudnya kita kembalikan lagi ke publik karena emang kita apa ya namanya ya, budaya kan kita nggak bisa sentuh ya, gitu. Nggak bisa, Ibaratnya ya kan itu sebuah keyakinan pribadi dan masing-masing punya persepsi gitu ya. Cuma kalau misalkan kita balik ke pemerintah nih Pak, kalau pemerintah kan udah pasti dikritisi full oleh Panji gitu ya. Kalau saya lihat secara full keseluruhannya kan pemerintah yang banyak dibicarakan oleh Panji ini. Nah, dari sisi pemerintahnya sendiri apakah netral atau reaktif nih dari sisi pemerintahnya sendiri? Apakah emang dia mengambil tindakan untuk apa yang disampaikan Panji, apa yang disampaikan oleh acara ini, atau apa yang disampaikan oleh publik, dia mengambil reaksi atau ya udah biarin aja gitu? Kalau menurut Pak Endo melihat itu gimana? Yang sekarang terjadi. Betul. Nah, kalau yang sekarang terjadi sih saya belum menemukan berita dari reaktif pemerintah kayak gimana ya. Soalnya kan pemerintah kan udah masuk pusaran ini gitu loh akhirnya kan. Akhirnya ini sampai sekarang ya, saya belum melihat informasi atau mendapatkan informasi bahwa pemerintah tuh melakukan aksi tertentu. Oh, berarti tetap di posisi yang ya udah netral sampai aja. Sejauh ini ya. Gitu. Paling kalau ketika kemarin ada yang melaporkan, ya paling pun itu di pihak kepolisian pasti pun akan memproses berdasarkan aturan-aturan yang hukum yang berlaku. yang berlaku. Tapi saya rasa kalau enggak denger malahan ada yang menyalahi hukum itu. Apa emang kemarin ada pengesahan apa itu Pak kalau nggak salah? Oh, ini KUHP yang baru. Itu kan ada menyinggung soal media dan segala macam. Iya nggak sih itu? Iya, itu KUHP yang baru itu kan itu Januari kemarin ya kalau nggak salah. Iya. Memang itu dikeluarkan gitu. Nah, ini saya sempat lihat tayangannya si YouTube-nya Mahfud MD tuh, Pak Mahfud gitu. Okay. Nah, Pak Mahfud ada juga nih nyinggung soal Panji gitu. Dan statementnya itu ya, pokoknya Pak Mahfud saya malah belum nonton. Pak Mahfud bilang ya Panji nggak usah khawatir, saya akan mendampingi kamu urusan ini. Justru malah begitu. Iya. Pak Mahfud loh kan kita sebagai orang nggak tahu hukum ya pasti kita harus punya kiblat ya. Iya. Pak Mahfud kita anggap dia memang udah bidangnya di situ. Iya. Kenapa gitu. bisa berpikir seperti itu? Karena memang nggak ada celah. Nggak ada celah yang bisa kita bicara dalam dimensi hukum ya. Oke. Gitu. Yang bersentuhan dengan hukum nggak ada yang. Jadi kan ada KUHP lama. Oke. Ada KUHP baru. Ya KUHP baru ini maksudnya yang sudah diperbaiki ya, yang sudah direvisi. Nah si Panji ini muncul tuh di tengah-tengah. Berarti ranahnya tetap di ranah netral juga si Panji ya. Jadi sebelum KUHP yang baru ini muncul. Oh, peraturan yang sekarang. Kan KUHP kan Januari. Panji kan sebelum Januari di Desember di Agustus. Di Agustus tadi ya. Soalnya nah Desember itu kan mulai Netflix terus meledak apa segala macam ya. Nah itu kan Januari nih KUHP yang baru disahkan ya posisinya. Jadi yang nggak bisa ditarik mundur ya. Nggak bisa. Kemarin saya lihat dari Pak Mahfud ini nggak bisa KUHP baru dibebankan ke Panji gitu. Makanya Pak Mahfud kan tahu persis pasti gitu kan ya. Bilang
dalam dimensi hukum ya. Nah, Cuman kalau balik lagi gitu, kalau misalkan dalam dimensi sosial, nah ini kan kita beda lagi. nah, dari sisi sosialnya seperti apa tuh menyikapinya? Nah, kalau dari sisi sosial itu balik lagi gitu. Ini kan ya balik lagi kita adab gitu ya, dan nggak semua orang bisa melihat itu dengan baik gitu. Cuman kalau menurut saya gini, kenapa tadi di awal saya bilang kita mesti lihat konteks Iya. gitu. Nah, yang namanya acara dia kan mens rea. Iya. Ya, mens rea itu kalau kita lihat di kamus ya, atau kita lihat arti daripada mens rea itu adalah kan niat jahat yang ada niat jahat gitu loh. Oh, dari bahasa Yunani apa mana itu kalau nggak salah? Oh, nggak tahu sih asal Iya, iya, usul pokoknya kalimat ya. intinya seperti Gitu. itu ya. Cuman mens rea itu yang saya tahu itu dari dulu memang itu adalah sering digunakan, ada mens rea, maksudnya ada niat jahatnya enggak Iya. di sana. Artinya kalau kita bicara niat jahat kan kita harus lihat keseluruhan. Oh, dari Konteks. awal sampai akhirnya ya, Nah, nggak bisa. cuma dipotong-potong aja gitu ya. Betul, saya kasihkan analogi misalkan kayak gini nih. Misalkan contohnya, kita tahu dokter bedah, Ya, pasti. ya kan? Ketika datang ke rumah sakit gitu Oke. ya, istri mau melahirkan gitu, atau kita mau melahirkan, sehingga perlu diadakan pembedahan oleh dokter, ya kan, supaya bisa melahirkan. Dalam konteks tindakan yang dilakukan itu, dokter tuh berniat baik dong, Ya, pastinya konteksnya, gitu ya. Tapi kalau kita potong partsnya, bagiannya gitu, bagian bedah aja Iya yang kan? dipotong. seorang dokter menyayat tubuh pasiennya dengan pisau. Oh, persepsinya udah berbeda ya. Kita potong bagian itu aja. Iya. Oh, paham maksudnya. Nah, Jadi, itu Pak analoginya. iya paham. Maksudnya jangan melihat dari satu sisi yang dinilai sebagai kesalahan gitu loh, tapi Iya. lihatlah secara keseluruhan Lihat ya, gitu. tindakannya kalau cuma dipotong gitu ya. Iya, itu Seorang melukai dokter, pasien sih. ya kan, seorang dokter atau seorang dokter membelah perut pasiennya dengan Pasiennya. pisau. Iya. Kan nggak salah juga ya. Iya, karena emang tindakannya emang prosedurnya seperti itu Memang gitu. seperti itu. Kalau bilang itu fakta nggak ya? Fakta, ada. Fakta. Tapi coba kalau itu before afternya kita lihat lagi Iya. konteksnya. Oh, ternyata ini pasien mau melahirkan nggak bisa normal nih, perlu disesar sehingga perlu disayat Perutnya segala macam. Nah, ternyata kan Iya. mens rea-nya nggak kelihatan, niat Iya, jahatnya nggak ada. iya. Ternyata niatnya membantu loh. Jadi tetap kita harus ngelihat secara keseluruhan ya. Menurut Jangan saya. by part ya. Jadi ya teman-teman kalau mau menilai sesuatu harus lihat secara keseluruhan apa sebenarnya yang terjadi. Baik Pak Endema, kalau kita bicara refleksi ya. Kita tahu lah ya di Indonesia ini banyak sekali acara yang menyinggung anak, menyinggung sini, menyinggung ya macam-macam lah ya gitu. Apakah emang penerapannya ke depannya nantinya ya, kita sebagai publik, kita sebagai penikmat media, kita sebagai public figure ibaratnya yang bisa melihat itu gitu loh. Refleksinya terhadap masyarakat, apakah emang perlu acara-acara seperti ini tetap disampaikan ke publik atau emang ditahan aja biar nggak merusak moral dan sebagainya atau gimana tuh? Iya. Kalau saya sih melihatnya gini, kan memang gimana pun juga namanya kebijakan pemerintah. Kalau kita bilang dari sudut pemerintah gitu ya, kan gimana pun juga kan harus dikritisi, Ri. Iya. Ya. Nah, dari pemerintahan juga ke depan sekarang sih mungkin sudah baik, mungkin akan bisa lebih lagi. Jadi ruang-ruang diskusi publik yang tajam itu sebaiknya seharusnya tetap ada. Jadi difasilitasi. Oh, tetap harus ada fasilitasnya. Difasilitasi ya. Okay. Kalau terlepas bagaimana gaya dan cara orang menyampaikan kritik itu, sebaiknya kita lihat konstruksi secara utuhnya, kontekstualnya gitu ya, secara kontekstual. Jadi bukan part per part gitu. Kan kita agak susah juga kalau ngontrol. Pokoknya gue mau bicara sama lu, tapi omongan, cara lu ngomong, kalimat yang lu keluarkan harus sesuai dengan preferensi gue. Kan susah. Kan kita nggak bisa lihatnya kayak gitu ya. Sama lagi, saya kasih analogi lagi biar lebih mudah. Misalkan kita nih, kita mau membangun sebuah jembatan nih, menghubungkan dari desa A ke desa B. Kan konteksnya adalah kita membangun jembatan untuk menghubungkan desa A dengan desa B. Konteksnya itu kan. Tapi bayangkan kalau kita nggak bangun jembatan itu, tapi kita mempersoalkan gitu kan, gaya atau cara orang yang akan berjalan di atas jembatan itu. Nggak bisa sih sebenarnya. Wah, ada yang jalannya gemulai, ada jalannya tegas, ada yang lari, ada cepat. Ada perempuan, ada laki-laki, ada dipermasalahin lagi. Kita mikir, gue nggak suka nih kalau orang yang jalannya gemulai lewat situ. Nah, gara-gara itu kita nggak jadi bangun nih jembatannya. Nggak bisa digeneralisir. Nggak bisa. Jadi konteksnya adalah kalau memang kita mau membuat desa A dan desa B ini nyambung, bertemu dan kita perlu bangun jembatan di situ. Konteksnya cukup sampai di situ aja. Cukup sampai situ. Nah, masalah yang di atas ini nanti ya nanti kan ya udah
siapa Bebas. kan umum, Iya, publik, kita kita bicara umum, ya. publik ya. Iya, Kan itu disediakan untuk publik gitu. Dan siapapun ya bebas aja jalan di situ Iya, gitu iya. loh. Makanya balik lagi sih Pak, kalau bicara kita refleksinya terhadap acara ini tadi kan, ya gimana cara kita berpikir gitu loh. Jadi gimana kita berpikir, gimana cara pemahaman kita, pandangan kita untuk menilai segala sesuatunya dinilai sebagai positif gitu ya. Apa namanya, closingnya deh Pak, closing statementnya deh Pak. Kalau Oke. misalkan kita bicara, ya kita sebagai publik aja deh, kita sebagai publik, kalau misalkan menilai sebuah acara atau menilai sebuah hiburan gitu ya, merefleksikannya seperti apa sehingga menjadi positif? Oke. Jadi yang pertama itu kita mesti sepakat dulu kalau menurut saya gitu ya, menurut keyakinan saya. Ini saya mesti ucapin bolak-balik. Menurut keyakinan saya, penghinaan itu bukan lagi dianggap sebuah kritik. Ya kan? Oke. Gitu ya. Jadi kalau ketika orang menghina seseorang yang lain, oh ini karena saya mengkritik. Ini mesti dua hal yang harus Oh, dibedakan. beda ya, beda konteks ya. Ya, itu Menghina, kritik ya. kritik-kritik gitu ya. Kenapa? Kalau potensi ini dinormalkan, gitu kan, ini nanti bisa nih jadi panggung-panggung baru buat siapapun yang nggak suka. Misalkan saya nggak suka sama kamu, saya Oke. tinggal bilang yang jelek-jelek tentang kamu, saya hina kamu segala macam. Tapi saya bilang ini Pak, ini panggung komedi loh. Oh iya, nggak bisa nggak bisa disatukan ya seperti itu ya, dibedakan ya. Nah itu dari sisi menurut saya gitu ya, dari sisi kita lah sebagai pelaku atau kita sebagai orang-orang yang mau menggunakan ruang publik tersebut untuk memberikan kritik. Nah, jadi ruang publik yang disediakan oleh pemerintah itu boleh kritik, tapi bukan penghinaan, gitu ya. Bagaimana mentafsirkan ini ya kita kembalikan lagi lah. Ini kan tadi agak-agak susah nih mana menghina, mana kritik kalau udah jatuhnya ke ranah situ malah rada repot juga. Repot lagi gitu ya. Nah, sementara dari sisi pemerintah lagi gitu ya. Nah, kita juga mesti lihat kenapa ruang itu tetap harus diberikan gitu ya. Karena kalau demokrasi itu mulai goyah, ya kemarahan publik gitu ya, potensial gitu ya, digunakan untuk memaksa gitu ya, sehingga hukum bertindak tegas. Memberikan sanksi ya atau gimana. Nah itu kan sebetulnya kurang pas juga sehingga demokrasinya menjadi nggak berjalan gitu. Jadi memang dari pemerintah sendiri, dari hukum sendiri ya memang harus tegaknya gitu. Sama contohnya gini, kita lihat di lapangan sepak bola lah, pertandingan bola nih. Pertandingan bola itu kita tahu sendiri kan, satu penonton itu tuh lebih hebat daripada pemainnya. Kalau komen, kalau komentar ya. Kedua di lapangan itu ada wasitnya kan, pasti gitu ya. Tim A dengan tim B bermain gitu. Begitu ada tim A melakukan kesalahan, wasit ada di situ. Wasit kan memegang aturan. Iya, yang punya aturan. Iya kan? Dia tahu nih, oh ini nggak apa-apa nih, masih batas wajar karena dia tahu aturan. Tapi bagi kubu A itu sudah yang lihat itu udah nilai aturan, dia teriak-teriak tuh, ya kan? Pendukung-pendukungnya, penontonnya, wah mungkin ngeluarin kata-kata kasar, gitu ya. Nah, jangan gara-gara tekanan-tekanan seperti itu si wasit niup fluid. Oh iya, ya itu tadi ya. Wah, tekanan massa nih, sehingga niup fluid. Oh, saya kasih kartu, kamu kartu kuning gara-gara tekanan massa. Tekanan massa itu tadi. Ya harusnya dia tetap pegang kalau dia berprinsip hukumnya ya. Ini nggak apa-apa nih. Ya udah dia terus tetap berpegang. Nggak apa-apa. Nah kita sebagai tadi penonton tadi, kita juga harus belajar untuk melihat bahwa itu adalah keputusan mutlak daripada si pemegang aturan itu tadi. Kartu tadi ya. Jadi memang menurut saya gitu, perbedaan pendapat itu kan itu adalah sebuah keniscayaan gitu loh. Udah pasti ada gitu. Pasti ada sih. Ya, tapi kedewasaan kita berpikir itu adalah pilihan. Setuju banget Pak Endo. Jadi tetap ya, kita jangan terprovokasi ya, ibaratnya gitu ya Pak ya. Jangan terprovokasi oleh suara-suara dari manapun atau ya udah emang kita pegang aturan, kita punya aturan. Kalau emang punya pendapat atau punya pemikiran yang berbeda itu sah-sah aja gitu ya. Tapi kita hargai aturan, kita hargai perbedaan itu tadi sehingga semuanya tercipta ruang yang harmonis gitu ya. Mumpung ingat tadi ini, jadi kemarin itu ya teman-teman, di video kita yang ketiga, yang kemarin 4 video kita yang keempat tuh nanti teman-teman coba lihat deh. Itu kita ada bahas urusan mualaf. Oh iya. Ingat ya? Kita akan bahas urusan mualaf ya. Itu bayangin ya teman-teman, yang komentar itu kan itu udah ratusan, dan itu hanya dalam hitungan hari udah bisa nembus ribuan jam tayang. Dan kita gitu ya, lagi malam-malam itu deh, begitu melihat komentar-komentarnya gitu,
ya. Itu dari ratusan komentar itu. Sebagian Hampir besar semuanya. yang komen itu out of context loh. Ya itu tadi Di lah. luar konteks yang betul-betul kita bicarakan, di luar Iya. konteks yang betul-betul Iya, kita bahas. Artinya kan itu akan terjadi sama nih. betul. Yang kasusnya Panji Panji. Pragiwaksono nih. Makanya ketika semuanya udah disebar ke publik, ya mereka punya hak berkomentar masing-masing gitu ya, walaupun Betul kan? nggak sesuai konteks yang dibicarakan. Jauh gitu. dari konteks. Karena kita ngalamin sendiri loh kemarin gitu kan. Gila Ya. itu sih. Ya begitulah ya, mungkin ya itu ya teman-teman ya, tetap dewasa, tetap berpikir yang positif. Ya, Semoga semuanya membuat kita lebih cerdas lah dalam menikmati apapun. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.